Shalom Bapak Ibu semuanya yang dikasihi Tuhan Kristus. Saya ucapkan selamat hari Minggu bagi semuanya yang mungkin sudah standby, yang mau live streaming ya, ataupun yang sudah ada di gereja yang mau ibadah bersama. Sebentar sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk kita mempersiapkan hati kita terlebih dahulu. Kita akan memulainya dengan doa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Kembali Bapak, kami setiap anak-anak Tuhan pada hari ini yang kami ucap syukur atas berkat yang memberikan bagi setiap kami ya Bapak, sehingga Engkau memberikan nafas baru bagi kami, sehingga kami bisa menikmati hari ini dan bisa ya Bapak bertemu dengan Engkau ya Tuhan. Dan kembali ya Bapak, kami persembahkan yang terbaik ya Bapak. Kami ingin ya Bapak, rindu ingin memberikan terbaik untuk pada hari ini ya Bapak. Kiranya Engkau ya Bapak sucikan dan kuduskan persembahan ini ya Bapak. Dan kiranya Engkau ampunilah ya Bapak setiap kesalahan-kesalahan kami ya Bapak. Mungkin dari setiap dosa-dosa kami yang disengaja maupun tak disengaja, kiranya Engkau ampuni kami ya Bapak. Karena kami tidak ingin Tuhan setiap persembahan kami terhalang oleh setiap dosa-dosa kami ya Bapak. Kami rindu Tuhan melawat nama Tuhan atas setiap kami ya Bapak, ataupun bagi para Bapak Ibu semuanya yang menonton di live stream, kiranya Engkau lawat mereka juga ya Tuhan. Kami rindu hadirat Tuhan atas setiap kami ya Bapak. Kami percaya Tuhan Engkau bekerja atas setiap kami anak-anak-Mu ya Bapak. Engkau yang bertahta atas kami ya Bapak. Kami rindu ya Tuhan Engkau melawat setiap kami, dan kami percaya ibadah kami bukan ibadah biasa saja ya Tuhan, tapi ibadah ini menjadi ibadah yang sangat luar biasa dan menjadi berkat bagi kami semuanya ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapak. Masih dalam menyembah Bapak Ibu semuanya, kami rindu ya Bapak, setiap penyembahan kami ini menjadi penyembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas setiap apa yang Kau berikan bagi kami. Kami ingin ya Bapak menyembah-Mu lebih lagi. Kami rindu hadirat-Mu turun atas setiap hidupan kami. Saat ku menyembah, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji,
Bapak Ibu cuma saja katakan sama-sama. Selamat pagi bagi yang belum pernah datang, selamat tahun baru. Tetap semangat meskipun besok kita PSBB lagi ya selama 15 hari. Tapi kita percaya penyertaan, perlindungan Tuhan itu sempurna. Amin. Amin. Ya. Nah, ini karena kondisi yang tidak normal, minta tolong bagi yang di belakang. Bila suara saya nggak kedengaran, tolong angkat tangan. Ya, oke. Kita akan mulai ya. Kita tahu bahwa di akhir-akhir ini kita sudah melihat bahwa tanda-tanda zaman akhir sudah mulai sangat kelihatan. Ya, tanda-tandanya sudah sangat jelas. Ini bukan akhir zaman, tapi zaman akhir. Kenapa saya sebut begitu? Karena dari Yesus datang ke bumi, ke dunia, itu sudah disebut sebagai akhir zaman. Jadi 2000 tahun yang lalu sudah disebut sebagai akhir zaman. Tetapi dengan tanda-tanda yang sekarang ada, kita sudah masuk di zaman akhir, sudah di penghujungnya. Ya, kita baca di Matius 24 ayat 30 sampai 33, kemudian lompat ke 36. Ini adalah pembicaraan Yesus dengan murid-muridnya setelah mereka mengajar, melayani, kemudian mereka berkumpul ngobrol bareng. Nah, murid-muridnya itu bertanya, apa sih tanda-tandanya kedatanganmu Yesus yang kedua kali? Ya, kita baca di Matius 24 ayat 30 sampai 33, kemudian 36. Judulnya adalah Kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara.
apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ya. Nah, untuk menghadapi kedatangan Yesus yang kedua kali, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya yaitu untuk berjaga-jaga. Memang kita tidak tahu kapan waktu pastinya Yesus datang, tetapi Yesus mengajarkan untuk berjaga-jaga. Kita lanjutkan di Matius 24 ayat 37 sampai 44. Ini menurut terjemahan baru ya. Matius 24 37 sampai 44. Sebab sebagaimana halnya pada zamanmu, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Jadi kita lihat di sini, waktu zaman Nuh, waktu air bah itu belum datang, orang-orang tidak menyadarinya. Mereka itu makan, minum, ya, kawin dan mengawinkan, tidak menyadari apa yang akan terjadi. Kita lanjutkan di ayat 39. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi waktu zaman Nuh, orang itu tidak mempercaya bahwa akan ada air hujan yang begitu lebat sampai menghabiskan seluruh bumi. Mereka makan, minum, kawin mengawinkan, hidup seperti biasa dan tidak berjaga-jaga. Disinilah Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk kita berjaga-jaga meskipun kita tidak tahu kapan Yesus akan datang. Nah, saya akan ambil dari firman-Nya, perikop yang sama tapi dari firman Allah yang hidup. Di sini saya akan bacakan, saya potong dari Matius 24 41 sampai 51. Jadi bersiap-siaplah, karena kalian tidak tahu kapan Tuhan kalian akan datang kembali. Orang dapat menghindari bahaya kemalingan dengan jalan berjaga-jaga terhadap kemungkinan itu. Demikian juga kalian dapat menghindari kesulitan dengan senantiasa bersiap-siap menantikan kedatanganku kembali, karena aku akan datang pada saat yang tidak terduga. Ayat 45. Apakah kalian hamba Tuhan yang bijaksana dan setia, yang telah diberi tugas untuk mengurus rumah tanggamu dari hari ke hari? Berbahagialah kalian jika pada waktu aku kembali, aku mendapati kalian melaksanakan tugas dengan setia. Orang yang setia seperti itu akan kuberi kuasa atas segala sesuatu yang aku miliki. Tetapi
Jika kalian jahat dan berkata kepada diri sendiri, Tuhanku tidak akan cepat-cepat datang, dan mulai menindas sesama hamba, berfoya-foya serta bermabuk-mabuk, maka Tuhan akan datang dengan tidak terduga. Kalian akan dicambuki dan dijebloskan ke dalam tempat hukuman orang munafik. Di situ akan terdengar tangisan dan kesak gigi. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, dari ayat 48 dari firman Allah yang hidup ini, Yesus sudah memperkirakan nantinya akan ada banyak orang-orang Kristen yang akan berkata bahwa Tuhan Yesus itu tidak akan datang, tidak akan cepat-cepat datang, sehingga mereka membiarkan hidupnya tetap ada di dalam kenyamanan, ada tetap di dalam dosa, tetap tidak mau mengampuni, tidak mau menyelesaikan, berfoya-foya, artinya dia tuh pengennya hidup yang enak saja, tidak mau melakukan tugas seperti di ayat tadi yang 45, melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapa kepada kita setiap jemaatnya. Disitulah Yesus sudah mengetahui itu dan dia sudah menyatakannya di sini bahwa Tuhanku tidak akan cepat-cepat datang. Karena memang nanti kedatangan Yesus yang kedua kali tidak akan dapat kita duga. Seperti Pak Gembala kemarin bagikan bahwa 5 wanita bijaksana dan 5 wanita bodoh, kedua-duanya terkejut. Artinya sama-sama tidak menduga. Tetapi bedanya yang bijaksana itu mempunyai minyak, yang bodoh tidak mempunyai minyak. Nah, betapa kita memang tidak tahu kapan Yesus akan datang, tetapi tanda-tandanya sudah semakin jelas. Maka kita mempersiapkan hati kita berjaga-jaga terus, supaya waktu kedatangan Yesus kedua kali, ketika sangkakala dinyalakan, kita mendengar suara itu. Ingat, setiap domba-domba mendengar suara gembalanya. Dia akan mendengar, kita akan mendengar, kita akan menangkap. Tetapi bagi orang-orang yang tidak berjaga-jaga, dia tidak akan mendengarnya. Ya. Nah, apa upah bagi orang-orang yang tetap setia dalam mengurus rumah tangga Tuhan dari hari ke hari? Tuhan akan memberikan kuasa atas segala yang Tuhan miliki. Apa sih yang Tuhan miliki? Semuanya. Anak kita Tuhan yang miliki, harta kita, kekayaan kita, kemuliaan kita, suami, istri, orang tua, itu semua milik Tuhan. Apapun itu milik Tuhan. Ya, kesulitan-kesulitan kita, bila kita setia tetap melaksanakan tugas-tugas kita, maka Tuhan akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Maka marilah kita mau mulai sekarang menjaga kehidupan kita. Nah, Tuhan juga mempunyai waktu-waktunya, musim-musimnya dalam membawa kita dalam kebenarannya, membawa kita, mempersiapkan kita menjadi mempelainya. Tuhan itu mempunyai musim. Ibarat di dalam pendidikan, Tuhan itu punya kurikulumnya, punya waktu-waktunya. Nah, di tahun ini, di 2021, Tuhan itu sedang melakukan penyaringan dan pemurnian. Tetapi jangan khawatir, karena meskipun kita semua punya level rohani yang berbeda, tetapi Allah itu Allah Maha Kasih, Allah yang sangat mengerti setiap anak-anaknya. Dia mengenali setiap anak-anaknya, maka dia pun dapat melakukan berbagai cara yang kreatif untuk membawa anak-anaknya kembali mencintai pribadinya. Ya.
Tahun ini Tuhan sedang melakukan yaitu penyaringan, pemilahan, mana kambing, mana domba, mana lalang, mana gandum. Seperti Pak Gembala minggu lalu mengingatkan di Daniel 11 ayat 35, mungkin yang minggu kemarin tidak datang. Daniel 11 ayat 35, demikian firman Tuhan. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka. Sampai pada akhir zaman, sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Jadi orang-orang bijaksana itu adalah orang-orang Kristen, ya seperti kita yang sudah baca firman, yang mungkin sudah sampai di pelayanan. Tetapi orang-orang ini akan mengalami semua ujian. Justru di kitab Yeskiel yang diuji pertama kali itu adalah yang ada di mimbar. Hamba-hamba Tuhan, ya, pelayan-pelayan Tuhan, itulah yang mengalami pemurnian lebih dahulu. Barulah ke tempat yang lain, ya. Tetapi tahun ini juga setelah mengalami pengujian dan penyaringan, Tuhan juga akan mengantarkan domba-dombanya ke tempat penyediaannya di padang rumput yang hijau, ya, penyediaannya yang ajaib, ya. Seperti tadi yang di ayat Matius 24 ayat 45 sampai 47 bahwa orang-orang yang setia akan mendapatkan kuasa, ya. Nah, kalau saya lihat dari apa yang Roh Kudus bawa dari Pak Gembala saya, itu kita ini tanpa kita sadari kita sedang diajarkan untuk kita sedang dipersiapkan untuk menjadi mempelainya yang siap sedia, mempelai yang tidak ada cacat celanya. Nah, tetapi khusus tahun ini yaitu penyaringan pemurnian dulu, baru penyediaannya. Untuk mencapai ketiga hal ini ternyata banyak sekali hal yang harus dipersiapkan, ya. Seperti Bapak Gembala minggu lalu membagikan tentang iman yang bertindak untuk mengalami mujizat Tuhan. Nah, hari ini saya akan bagikan tema tentang hati yang murni, ya, untuk dapat melewati ujian pemurnian, penyaringan dari Tuhan ini, kita perlu mempunyai hati yang murni, ya. Tujuannya apa? Ketika kita mempunyai hati yang murni, kita akan memiliki hati Kristus yang ada dalam pribadi kita, ya. Nah, kita akan belajar bagaimana sih kita membangun hati yang murni di hadapan Tuhan. Yang pasti adalah Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita tahu bahwa hati itu adalah keseluruhannya adalah jiwa kita. Isinya adalah pikiran kita, perasaan kita, dan kehendak kita. Maka hati itu sangat memegang peranan penting dalam seluruh kehidupan kita. Karena di dalam hati ada perasaan, di mana ada emosi. Ya, waktu takut itu ada dalam hati kita, khawatir ada dalam hati kita, waktu benci, waktu marah, waktu pikiran kita dipenuhi dengan apa? Misalnya bisnis, mungkin juga hobi, mungkin juga kesenangan, segala hal. Maka hati ini sangat memegang peranan penting. Waktu kita merenungkan firman Tuhan, itu ada dalam hati kita. Waktu kita berdoa di dalam hati kita, ya,
Jadi segala sesuatu itu, sumber segala sesuatu adalah hati kita. Maka Tuhan ingin kita menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan. Karena zaman akhir ini iblis bekerja dengan luar biasa. Banyak sekali hal yang iblis sedang melakukan, terutama melalui media sosial. Sangat-sangat mempengaruhi. Seperti kemarin kita lihat di Capitol Hall di Amerika, ada sekitar 200 orang yang masuk ke dalam Capitol Hall karena dia memprotes hasil dari pemilu. Kenapa? Di dalam media sosial Donald Trump sangat dijatuhkan. Betapa media sosial ini sangat mempengaruhi sehingga keputusan-keputusan dan pemilihan terjadi tidak murni, ya. Nah, maka kita pun harus menjaga kita dengan kewaspadaan. Karena apa? Iblis bisa bekerja dengan apa? Tanpa kita sadari, kita digeser dengan kesenangan-kesenangan yang ada di bumi. Kesenangan apa? Bisa dengan hobi-hobi yang membuat kita menjadi lupa waktu bersama-sama dengan Tuhan. Ya, kemudian kadang kesibukan dengan adanya COVID-19 kemarin, sistem-sistem bekerja dengan tidak sewajarnya. Akhirnya kita sebagai orang-orang bisnis, kita tidak bisa meninggalkan pekerjaan begitu saja. Kita harus berpikir terus karena setiap kondisi-kondisi yang ada itu berubah terus. Seperti besok, itu keputusan minggu lalu, tapi tanggal 11 sudah dilakukan PSBB. Jadi setiap keputusan pemerintah itu sangat mempengaruhi kita juga. Hal-hal seperti ini membuat kita harus konsentrasi kepada pekerjaan. Nah, maka betapa kita harus hati-hati dalam setiap pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Apa saja yang kita perlu jagai dan apa yang kita perlu waspadai dalam perjalanan kita menjaga hati kita? Pertama adalah kita harus menjaga hati kita tetap dalam kekudusan dan kesucian. Kita baca di Markus 7 ayat 21 sampai 23. Markus 7 21 sampai 23. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Apa artinya menajiskan? Artinya membuat kita tidak kudus. Apa saja tadi yang membuat kita tidak kudus? Kita lihat salah satu. Kadang-kadang kita nggak sadar keserakahan itu bisa timbul. Ya, kita misalnya justru dengan adanya COVID, ada orang-orang tertentu yang mengalami justru usahanya semakin naik. Seperti apa? Hand sanitizer, ya, masker, kemudian apalagi ada beberapa hal yang justru usahanya itu semakin naik. Seperti emas. Emas justru dengan COVID itu naiknya sangat tinggi. Nah, sadar nggak sadar kadang-kadang keserakahan ini iblis juga arahkan pelan-pelan, ya. Nah, pikiran jahat itu tidak selalu bicara tentang orang-orang
masuk dalam penjara, yang merampok, yang mencuri, ya, yang membunuh. Tetapi pikiran jahat itu juga ada dalam diri kita manusia, baik kita orang Kristen maupun tidak. Misalkan, bila kita ingin membalas orang yang menyakiti kita, itu sudah timbul pikiran jahat, ya. Kemudian misalnya kita disakiti, terus kita melukai, balas dengan kata-kata yang pedas, itu juga sudah pikiran jahat. Kemudian kita mempunyai strategi-strategi, ya, punya cara-cara yang tidak baik untuk memenuhi keinginan kita, itu juga sudah pikiran jahat. Hati-hati, licik dan cerdik itu beda tipis. Kalau licik itu banyak akal yang buruk, ya, dia pandai menipu, dia berbohong, dia culas curang, ya, banyak tipu muslihatnya, itu licik. Cerdik pun sama, tetapi cerdik itu dia bedanya adalah dia cepat memahami sesuatu situasi, kemudian dia pandai menemukan pemecahannya, ya. Jadi betapa kita harus terus menjaga hati kita tetap di dalam kekudusan. Kita harus mengampuni, kita tidak boleh membiarkan akar pahit ada di dalam diri kita. Kita nggak boleh kecewa, nggak boleh marah, ya. Kemudian pembunuhan ini nggak selalu secara fisik. Pembunuhan karakter itu juga sangat jahat. Maka ada paribasa yang mengatakan bahwa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kenapa? Karena pembunuhan karakter itu membuat seseorang itu bisa tersudut dan dia merasa dirinya itu tidak berguna, tidak bermanfaat. Akhirnya dirinya menjadi serba salah. Orang ini menjadi tidak bisa mengembangkan kemampuan-kemampuannya. Pembunuhan karakter itu justru sangat jahat. Mengapa? Karena dengan membunuh karakter ini, orangnya masih hidup, tetapi dia bisa hancur hatinya, ya. Maka betapa kita harus menjaga diri kita untuk kita tetap bersih, tetap kudus, kita tetap suci. Karena apa? Allah kita kudus. Kalau kita mau menjadi mempelainya, kalau kita mau menjadi domba-dombanya, ya kita juga harus kudus, ya. Kemudian yang kedua, kita melepaskan hati dari segala keterikatan. Apa yang harus dilepaskan? Pikiran kita harus dilepaskan, ya. Apa sih maksudnya dan keterikatan dalam pikiran? Yaitu segala sesuatu yang dapat menguasai, memenuhi pikiran kita. Itu yang namanya kita pikirannya tertawan atau terikat. Banyak hal yang dapat membuat kita terikat dan tertawan, ya. Saya pun pernah mengalaminya. Misalnya, kita terikat terhadap pekerjaan kita, ya. Bangun tidur, yang dipikir timbul langsung hutang, bunganya, ya bisa bayar enggak. Nah, itu. Kemudian ingat pekerjaan, ingat apa saja sih yang belum diselesaikan tuh di sini nyantol terus. Oh, harus ini, terus-terusan nyantol terus. Ya, kemudian target-target yang dikejar terus. Kemudian banyak hal dari segi pekerjaan yang dapat menguasai pikiran kita. Bukan kita tidak boleh bekerja, boleh. Saya juga bisnis, saya juga bekerja, saya pun memikirkan pekerjaan. Tapi di saat pekerjaan itu saya hadapi, saya akan memikirkannya. Saya tidak dikuasai. Kalau dulu saya sangat dikuasai pekerjaan, saya workaholic, dari pagi hingga malam isinya cuma bekerja.
Tetapi ketika kebenaran firman Tuhan, saya berbalik. Dan itu nggak bisa langsung. Tetap aja kadang-kadang kayak kemarin waktu COVID awal, betapa di sini penuh dengan apa? Pikiran. Wah, hutangku gimana? Wah, tanggunganku gimana? Gimana nih target-target penjualan? Bagaimana menghidupi seluruh karyawan yang ada? Itu memenuhi pikiran saya. Nah, waktu itu terjadi, saya berusaha melepaskannya dengan apa? Menyerahkannya kepada Tuhan. Tuhan, aku gak mampu. Aku menyerahkannya. Biarlah Tuhan, Kau yang bekerja. Disitulah baru ada ketenangan jiwa. Kalau ada ketenangan jiwa, maka ketika Tuhan menuntun kita, berbicara kepada kita, kita dapat menangkap tuntunan Tuhan. Ya. Nah, kemudian kenyamanan, kesenangan kita juga dapat membuat pikiran kita dikuasai. Contoh nih, saya dulu juga pernah suka nonton serial. Kalau dulu saya senang Meteor Garden. Wah, tahun berapa itu? 90 berapa. Ya, Meteor Garden itu sangat menguasai pikiran saya. Kenapa? Sambil bekerja ngasihin di toko, ingetnya lagunya Meteor Garden. Ya, yang terbayang-bayang, wah, Tommy sama tuh Sancai itu zaman dulu. Itu yang terbayang-bayang itu aja. Itulah yang namanya pikiran kita dikuasai. Inilah yang di dalam Alkitab sering disebut yang terbelenggu, yang tertawan, yang terikat. Nah, untuk melepaskannya hanya keputusan kita dari hati kita yang sudah, aku tidak mau lagi, berhenti dari situ. Ya. Nah, betapa iblis itu bekerja di akhir zaman ini itu dengan cara-cara yang berbagai macam. Sekarang nggak kayak dulu, genderuwo datang nakut-nakutin. Sekarang cantik-cantik, bagus-bagus, luar biasa, lucu-lucu. Saya aja seneng. Minion mata satu. Lihat tuh, lambangnya mata satu. Tapi kalau lihat filmnya, lucunya luar biasa. Kadang-kadang bisa lagunya saya masih dengar ya. Nah, iblis bekerja dengan luar biasa, dengan berbagai cara. Bayangkan anak-anak kita kalau nontonin Minion terus, ya, di dalamnya intisari pengajarannya sangat luar biasa. Luar biasanya apa? Luar biasa mengerikannya. Kenapa? Di dalam Minion mengajarkan apa? Yang jahat, yang paling jahat itu menang. Coba, segala sesuatu ditanamkan oleh iblis di dalam anak-anak kita. Kalau itu ditonton oleh anak-anak kita, betapa mereka jadi merasa, oh jadi jahat itu nggak salah kok, baik jadi jahat itu nggak apa-apa, itu di Minion ada, ya. Maka kita harus benar-benar berhati-hati. Apa yang kita masukkan dalam pikiran kita, itu yang akan menghasilkan yang keluar dari mulut perkataan kita juga, ya. Kemudian apalagi yang tidak boleh terikat, perasaan tidak boleh terikat, ya. Mazmur 6 ayat 3 saya ambil dari firman Allah yang hidup. Mazmur 6 ayat 3, ya. Di sini Daud bermazmur. Demikian firman Tuhan. Aku bingung dan susah. Pikiranku dipenuhi ketakutan dan kemurungan. Pulihkanlah aku dengan segera. Ini adalah Daud yang bermazmur, berdoa. Dia menyadari dia imannya lagi down. Dia menyadari bahwa perasaannya itu, pikirannya itu dipenuhi dengan perasaan takut, perasaan murung. Ini menguasai dan memenuhi hatinya. Maka dia minta kepada Tuhan, pulihkan aku segera. Kenapa? Ketika perasaan takut menguasai kita, maka iman kita pasti turun. Kita akan dibawa oleh iblis ke pikiran-pikiran negatif. Nanti takutnya terjadi begini, nanti akibatnya akan begini. Bagaimana kalau itu terjadi seperti ini? Apa yang harus aku lakukan? Ini akan terus menyerang kita.
ya. Kekhawatiran, ketakutan, kesedihan yang berlarut-larut, rasa bersalah, rasa nggak berdaya guna, minder, rasa nggak mau mengampuni, amarah, kecewa, kemabukan yang memenuhi hati kita. Inilah namanya kita terikat. Kemabukan ini bisa misalnya kita mabuk cinta yang sudah memenuhi perasaan kita. Bisa cinta akan barang, bisa cinta akan seseorang, ya. Barang misalnya sangat menyukai barang itu, jadi ketika kesenggol sedikit saja, wah, ngamuknya nggak karuan, ya. Nah, itu adalah kemabukan, ya. Nah, kehendak kita juga tidak boleh terikat. Kehendak itu terikat, yaitu ketika kita mempunyai keinginan sesuatu, tetapi kita nggak bisa mengendalikan. Pokoknya harus tercapai, ya. Contoh, misalnya menginginkan seorang wanita atau pria yang didamkannya, sehingga melakukan segala cara untuk mendapatkannya. Ini namanya memaksakan kehendak kita. Bukannya kita tuh berdoa tanya Tuhan, tetapi kita justru berkeras. Pokoknya aku harus dapat, aku harus bisa pacaran sama dia, aku harus menikah dengan dia. Nah, kita lihat pikiran, perasaan, kehendak yang terikat membuat kita tidak akan dapat melewati ujian pemurnian. Kenapa? Kita lebih berpusat kepada diri kita sendiri, bukan berpusat kepada Allah. Sehingga kehendak Allah, apa yang Dia inginkan kita lakukan, tidak akan bisa kita lakukan. Karena sistem Allah dengan sistem kita sangat-sangat berbeda, ya. Nah, kemudian kita baca di Yeremia 6 ayat 19. Yeremia 6 ayat 19. Dengarlah hai bumi, sungguh ke atas bangsa ini aku akan mendatangkan malapetaka akibat dari rancangan-rancangan mereka, sebab mereka tidak memperhatikan perkataan-perkataanku dan menolak pengajaranku. Saudara-saudari yang jemaat yang dikasih Tuhan, ini ayat di Perjanjian Lama, di mana Allah Bapa Tuhan kita itu tegas tapi lembut. Tuhan tegas sekali ketika bangsa Israel yang tegar tengkuk meninggalkan kesetiaannya daripada Tuhan. Di situ Tuhan sangat tegas. Dia mengatakan akan mendatangkan malapetaka ketika rancangan-rancangan bangsa Israel berkeras terhadap rancangan-rancangannya sendiri, ya. Tetapi kita ini hidup dalam zaman Perjanjian Baru, di mana kita hidup dalam zaman kasih karunia. Tetapi Allah Bapa hanya akan mendatangkan kebaikan, keperluan kita. Tetapi kebaikan dan keperluan kita, Allah Bapa yang lebih tahu. Tahun ini adalah mulut Elohim yang mengajar. Jadi Bapa menjadi Bapa yang mengajar dan mendidik anak-anaknya. Karena apa? Bapa begitu mengasihi kita. Dia menginginkan hati kita kembali bersama dengan Bapa. Ya. Nah, maka betapa kita menjaga hidup kita ketika kita ditegur, ketika kita dinasehati oleh otoritas yang di atas kita. Bisa orang tua kita, bisa Tuhan menegur melalui orang-orang lain, mungkin sahabat kita, mungkin dari anak kita, ya, ataupun pimpinan dalam perusahaan. Siapapun, ketika Bapa menegur,
kita kalau sudah bisa meletakkan kehendak kita di bawah kehendak Tuhan, kita akan menangkap. Di situ relakan untuk kita ditegur, bertobat dan berbalik. Karena Elohim yang mengajar, ketika itu tidak dilaksanakan, Allah Bapa sendiri yang akan berbicara secara pribadi. Ya, saya melihat tahun ini sudah ada beberapa yang mengalami hal itu. Ada yang sangat keras, mungkin dia menyenangi sesuatu, terjadi kecelakaan. Tapi Bapa tetap baik. Dia tetap ada dalam perlindungan. Padahal seharusnya kalau lihat kecelakaannya itu sangat mengerikan. Tetapi Bapa menghendaki keselamatan. Dia selamat, tidak apa-apa. Ya, yang luar biasa. Dia justru dengan kecelakaan ini, dia justru berbalik dan dia mulai kembali mencari Tuhan. Ada pula yang melalui mimpi. Jadi Bapak kita Bapak yang sangat kreatif dan sangat sayang sama kita. Sangat luar biasa Bapak kita itu. Ya. Maka ketika ada orang-orang yang menegur, segera berbalik dan bertobat. Jangan tunda-tunda tahun ini. Tahun ini benar-benar Bapak yang sedang bekerja, turun tangan sendiri. Jangan main-main, ya. Kemudian Yeremia 7 ayat 23 sampai 24. Yeremia 7 ayat 23 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku, dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat, dan mereka memperlihatkan belakangnya dan bukan mukanya. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapa di surga itu memberikan perintah dan memberikan larangan, tujuannya kembali kepada kita supaya kita itu berbahagia. Itu yang diinginkan oleh Bapa. Ya, saya ada kesaksian seorang wanita, ya, masih saudara saya, ya. Ketika dulu dia mengalami, dia mulai dewasa dan dia mulai pacaran, ya. Ketika dia pacaran, kita melihat pasangannya itu sebagai orang tua melihat itu sudah, aduh, ini menurut kami tidak pas. Kenapa? Karena dalam kehidupannya itu kita perlu melihat, ya. Kalau kita mau mengenali anak itu, kenalilah bapak ibunya. Karena buah tidak jatuh jauh dari pohonnya, ya. Kita melihat di sini orang tuanya, dia adalah anak dari istri kedua, ya, di mana anak dari istri kedua. Kemudian ini bapaknya kembali pada istri pertama. Setelah meninggal, istri dan anaknya ini hidup bersama dengan istri pertama. Tapi istri pertamanya memperlakukan mereka dengan tidak baik. Nah, dari sini saja kita sudah melihat bahwa bibit bebetnya sudah kurang baik. Kemudian perilaku dari anak itu pun kurang baik. Jadi kami pun ngomongin, ya, lebih baik tidak. Akhirnya dalam perjalanan mereka memang akhirnya putus. Tetapi ternyata dengan putusnya itu dia menyimpan kepahitan. Dia terluka, dia marah, ya, karena kami orang-orang tua kok ikut campur tangan, ya. Kemudian dia kembali berpacaran dengan yang lain lagi. Nah, kita lihat lagi bibit bebeknya gak bagus lagi. Kenapa? Orang tuanya bercerai,
sedangkan berpisah dan bercerai, dan yang perempuan sangat-sangat dominan. Kita melihat itu memang laki-laki ini bekerja dalam kehidupannya, dalam karirnya, ya kita lihat cukup baiklah, bertanggung jawab, rajin. Tetapi kami melihat dari orang tuanya, kami pun merasa, loh, mengapa kamu harus ambil itu? Karena apa? Saya lihat umurnya waktu itu baru 25 tahun. Nah, dia tergerak, dia sudah merasa gak nyaman dengan umurnya yang 25 tahun. Kenapa? Media sosial, teman-temannya, lihat temannya dilamar, temannya tunangan, temannya itu bulan madu kemana, masuk Instagram semua. Jadi dia udah rasanya gerah, kok aku umur segini belum? Teman-temanmu 22, 23, 21 sudah pada menikah, aku belum. Itu membuat dirinya gerah. Ini zaman sekarang, media sosial sangat berpengaruh. Nah, betapa kita itu, ya, buat remaja-remaja, ini remaja-remaja nih yang sedang mencari pasangannya, ya. Nah, betapa kita harus belajar. Jangan hati kita terikat, perasaan kita terikat dulu, ya. Tetapi kalau kita sudah terikat, kita akan susah mendengar suara Tuhan, tuntunan Tuhan. Kita ketika bertanya, kita sudah berkeras. Oh baik Tuhan, luar biasa. Apa yang terjadi? Ternyata setelah menikah ini, baru mungkin 2 tahun, mereka kemungkinan hanya bahagia mungkin waktu bulan madu. Setelah itu isinya pertengkaran demi pertengkaran. Ya, maka betapa kita itu perlu membebaskan diri kita, pikiran, perasaan, kehendak kita. Jangan dikuasai, kita harus dikuasai oleh firman Tuhan. Itu menjadi dasar. Kita lihat Lot. Lot itu melihat dengan mata jasmaninya, oh itu subur, itu sangat bakalan, ternakku tidak akan pernah kehabisan makanan, ya. Pasti akan membuat ternak-ternakku akan semakin tambah banyak. Tetapi Abraham tidak melihat dengan mata jasmaninya. Dia melihat dengan mata imannya apa? Dia bertaut kepada Tuhan. Dia bertaut percaya akan penyediaan Tuhan. Terus mau apapun lah, kamu mau ambil sana ya sana, aku ambil sini. Kalau kamu ambil sini, aku ambil sana. Dia tidak melihat secara jasmani, tapi dia mempercayai terus janji Tuhan. Ya, betapa kita harus hidup seperti rumah yang berdiri di atas dasar batu, bukan berdasarkan pasir. Berdasarkan pasir itu apa? Berdasarkan pikiran kita sendiri, berdasarkan kehendak kita sendiri, berdasarkan perasaan kita sendiri. Dasarnya harus tetap firman Tuhan, ya. Kemudian yang ketiga yaitu kita harus membangun hubungan cinta mula-mula yang tulus dengan Tuhan. Kenapa? Ketika ujian penyaringan, pemurnian, Tuhan itu sebenarnya sedang menyaring, mencari orang-orang yang benar-benar cinta, jatuh cinta, bukan sekedar cinta. Kenapa Tuhan waktu di Wahyu 2 dia mengatakan bahwa Wahyu 2 itu jemaat di Efesus itu adalah jemaat-jemaat yang luar biasa, jemaat yang tekun melayani Tuhan, peka, ngerti ini rasul benar apa enggak. Itu jemaat yang luar biasa. Tetapi cinta mula-mulanya hilang. Bukan hal yang mudah. Kenapa? Cinta mula-mula itu dijaga terus itu enggak gampang. Orang sudah suami istri menikah, kadang-kadang sudah nggak ada cinta mula-mula. Adanya apa? Ya cinta ya biasa aja. Tetapi cinta mula-mula itu harus terus dibangun. Kayak apa sih cinta mula-mula? Coba kayak orang pacaran yang jatuh cinta pertama kali nih. Mungkin Aan yang jatuh cinta pertama kali nih, ya, disenggol dikit aja getaran-getarannya merinding, bergetar hatiku, ya, ketika dapat sentuhan saja, ya. Nah, ketika punya cinta mula-mula itu, kita punya kerinduan untuk mengenali siapa sih ini, wanita ini sih. Siapa nih? Mungkin namanya, mungkin siapa nih? Namanya siapa?
sebenarnya senangnya apa, pengennya apa, ya, yang nggak disukai apa. Itu kita punya kerinduan yang besar, ya. Begitu juga kita kepada Bapa. Kita datang setiap pagi kepada Bapa membangun cinta mula-mula, dan ini nggak bisa langsung. Ini perlu konsisten terus menerus. Jadi kami doa jam 4 pagi bersama memuji menyembah Tuhan. Begitu libur 3 hari aja itu bisa, ini rasanya sudah hilang. Bangun lagi, ya. Nah, betapa kita terus harus membangun ini. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, ya, kita itu nggak punya embel-embel. Waktu kita mau memuji menyembah Tuhan, kita nggak nyimpen embel-embel apapun, ya. Kita datang saja. Bapa, aku rindu. Bapak, aku ingin mencintai Engkau lebih lagi. Aku ingin merasakan kasih-Mu yang luar biasa. Jadi tanpa bukan pikir nanti habis doa ini aku mau minta ini, aku mau doain ini, aku mau doain ini. Lupakan itu semua. Lupakan itu semua. Tapi bangun benar-benar hubungan pribadi. Di sini akan sangat berbeda. Ya, cinta mula-mula ketika kita bangun terus setiap hari. Ya, itu memberikan kekuatan yang luar biasa dan memberikan kita kepekaan. Kita mengenali apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam diri kita. Sekarang ini Tuhan lagi ngapain nih? Kita nangkap, ya. Kemudian kita juga berusaha selalu menyenangkan hatinya. Coba orang kalau pacaran pertama, waduh, apel nggak boleh telat. Wah, datang ya, harus janjian jam 7, setengah 7 sudah di depan pintu. Supaya apa? Senang ceweknya atau cowoknya, ya. Terus apa? Apa sih yang disenengin? Kasih bunga, kasih coklat. Pokoknya intinya pengen menyenangkan hati Tuhan. Ya. Nah, ketika kita membangun cinta dengan Tuhan, kita harus tulus. Benar-benar tidak usah mengharapkan apapun. Artinya bukan kita tidak beriman, ya. Jadi kita harus bisa memisahkan. Waktu membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, ya kita bangun saja. Seperti minta maaf, seperti hubungan suami dan istri. Pengen menyenangkan pasangannya saja. Tanpa kita berpikiran untuk hal lain. Aku pengen ini, aku menyenangkan dia supaya aku dapat ini. No, tidak. Kita datang sama Tuhan benar-benar seperti orang pacaran. Punya jatuh cinta, cinta mula-mula, bukan cinta yang biasa. Harus cinta mula-mula yang dibangun. Nah, kemudian kita harus membangun ketulusan ini, cinta mula-mula yang tulus. Apakah kita tidak boleh punya iman? Punya. Kita tulus bangun hubungan pribadi dengan Tuhan, tapi kita punya iman, percaya saja Tuhan itu pasti akan menolong kita, ya, akan membantu kita, ya. Saya bersaksi, saya dari 3 tahun yang lalu ketika suami meninggal banyak sekali masalah yang datang. Dan masalah-masalah yang saya hadapi itu masalah-masalah yang ibaratnya di ujung-ujung tanduk, dimana pakai akal saya gimana caranya buat saya berusaha, itu nggak bisa. Harus benar-benar berserah tok sama Tuhan, ya. Nah, ketika saya membangun hubungan dengan Tuhan, membangun cinta dengan Tuhan, kemudian meletakkan setiap kehendak saya, mengalahkan terus, maka jaga hati dan kewaspadaan itu artinya kita menjaga terus. Kita itu tidak mementingkan kehendak kita, tetapi selalu mementingkan kehendak Tuhan. Kemudian menjaga dengan kewaspadaan itu kita benar-benar menjaga, jangan sampai kita sakit hati, jangan sampai kita kecewa. Ini terus dibuang, jangan sampai masuk. Cukup sudah ngerasain, keluar. Segera keluarkan dengan apa? Pengampunan. Jangan sampai ada di dalam hati kita. Ketika itu saya terus lakukan, Saya melihat bahwa dari bulan November yang lalu
itu masalah itu semakin memuncak. Jadi orang ini mendesak untuk diselesaikan, orang ini mendesak untuk diselesaikan, orang ini mendesak untuk diselesaikan. Kalau saya dulu belum di dalam Tuhan beneran, tidak punya hubungan, saya stres banget. Saya lihat, aduh, ini harus diselesaikan, ini harus diselesaikan, ini harus diselesaikan. Tetapi ketika sekarang saya melihat, saya justru bisa menangkap, oh, Tuhan sedang melakukan percepatan. Saya menangkap apa maksud Tuhan. Dengan ini semua minta dipercepat, diselesaikan. Oh Tuhan, dalam waktu dekat ini Tuhan akan selesaikan ini semua. Tuhan pun memberikan ide-ide untuk menyelesaikan ini, lakukan ini, untuk ini, lakukan ini. Atau ada yang justru Tuhan bukakan jalan dari pihak lawan. Yang seharusnya pihak lawan membela lawan, justru di dalam penyelesaian masalah itu dia cenderung membela saya. Ya, pengacaranya justru cenderung membela saya. Justru saya melihat, oh ini jalan keluar. Nah, betapa kita tuh perlu menjaga hati kita dalam kemurnian, supaya kita tidak mudah jatuh. Ini penyaringan, pemurnian tahun ini. Kalau kita tidak menjaga hati kita, kita terjebak dalam strategi-strategi iblis yang kita bisa terbawa dalam kekecewaan, terbawa dalam kemarahan, kebencian. Ini kita terbawa, kita bisa menjadi kambing, kita bisa terbawa menjadi lalang. Karena sangat mengerikan nanti di Matius, di Daniel 11 ayat 32. Saya tambahkan ya, Daniel 11 ayat 32. Bahwa nanti akan iblis sedang bekerja ya, di Daniel 11 ayat 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Jadi orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian, yaitu orang-orang Kristen yang sudah mengerti perjanjian Allah, tetapi dia itu tidak mempercayainya. Ini akan bisa dibujuk oleh iblis pelan-pelan dengan kata-kata licin menjadi murtad. Nah, syaratnya apa? Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Maka betapa kita harus membangun cinta yang murni, hati yang murni, yang tulus, sehingga waktu pemurnian penyaringan ini terjadi, kita tidak berganti kulit menjadi kambing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan nyanyikan sebuah lagu ya. Mari kita terus sesuai dengan nasihat Yesus. Kita berjaga-jaga, kita waspada terus. Waspada, jaga hati kita dengan kekudusan. Dan kita mengalahkan perasaan, pikiran, kehendak kita di bawah pikiran, perasaan, kehendak Tuhan. Kemudian kita menjaga hati kita tetap mempunyai hati yang murni. Cinta mula-mula, selalu jatuh cinta kepada Tuhan. Mari kita berdiri.
dalam hati kami Bapa. Bapa, kami mohon untuk kami setiap jemaat-Mu, baik yang live streaming maupun yang ada di tempat ini. Berikan kami kemampuan, kepekaan dalam menjaga hati kami, supaya kami tetap waspada, kami tetap berjaga-jaga di tahun pemurnian ini Bapa, sehingga kami dapat melewati setiap ujian-ujian yang ada Bapa. Kami dapat menyenangkan hati-Mu. Biarlah hati kami murni ya Bapa, murni benar-benar mencintai Engkau, bukan karena menginginkan Engkau, Tuhan, menginginkan apa yang ada di tangan-Mu, bukan karena ingin jawaban doa-doa kami, tetapi kami merindukan pribadi Bapa, pribadi-Mu Yesus. Kami ingin bergaul karib dengan Roh Kudus. Biarlah kami dapat peka menjaga hati kami dari setiap hal-hal yang tidak membuat kami kudus. Segala kemarahan, kejahatan, pikiran-pikiran buruk, asumsi-asumsi, niat-niat jahat, perkataan kami yang mungkin menyakitkan orang. Ampuni kami Bapa, dan berikan kami kepekaan, kemampuan untuk kami melembutkan hati kami, untuk kami melepaskan dari segala keterikatan, baik pikiran, perasaan, kehendak kami. Kami melepaskan kehendak kami di bawah kehendak Bapa di surga. Apapun yang Kau inginkan Bapa, mampukan kami mengalahkan diri kami sendiri. Mampukan kami Bapa mengalahkan hati kami sendiri. Kami persembahkan hidup kami Bapa ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami semua dapat melewati setiap ujian-ujian penyaringan yang ada. Biarlah kami menyatu dengan Engkau, sehingga kami benar-benar mencintai Engkau, dapat menjaga hati kami dalam cinta yang mula-mula. Getaran-getaran kasih-Mu terus ada di dalam hati kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami lepaskan segala keterikatan, kami hancurkan segala keterikatan yang ada dalam diri kami. Biarlah kami mengutamakan, menjadikan Tuhan Yesus Raja dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama hamba berdoa. Dalam nama Yesus yang percaya, sama-sama katakan amin. Kami Kami mempersiapkan seluruh kehidupan kami yang terus hari demi kesehari Tuhan terus mengajarkan kami dan menolong kami. Yang kami tahu Tuhan, setiap tantangan masalah tidak pernah melebihi dari kekuatan kami. Yang kami tahu Engkau pasti memberikan jalan keluar yang terbaik dan kemampuan bagi kami untuk mengatasi setiap persoalan yang ada. Terlebih kami telah belajar memiliki hati yang murni. Biarkan itu terjadi atas kami Tuhan di dalam tahun 2021 ini. Biarkan kami tahu, biarkan kami belajar, dan kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, sehingga kami melakukan tepat seperti apa yang Kau inginkan.
Kami berdoa ya Tuhan, di dalam keadaan keluarga demi keluarga yang ada saat ini, mereka yang sedang digoncangkan di dalam berbagai masalah, Tuhan Engkau tolong mereka. Biarkan Tuhan damai sejahtera Engkau limpahkan atas ke mereka. Biarkan Tuhan menjadikan keluarga yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Bagi mereka yang sakit, terkena dalam sakit penyakit corona, biarkan Kau hibur, Kau tolong. Yang kami tahu oleh kuasa pilur Tuhan Yesus Kristus, yang semua yang terkena penyakit corona ini sudah disembuhkan. Kami yakin percaya Tuhan, biarkan kami tolak semua dalam gelombang ini ya Tuhan, dalam corona yang sedang melonjak. Biarkan oleh darah Yesus Kristus dikuduskan sehingga tidak terkena oleh kami semua Tuhan, umat-Mu ini. Biarkan Tuhan kami merindukan Bapa, kesembuhan ilahi Tuhan nyatakan. Yang kami tahu Tuhan, Engkau memberikan kesehatan bagi kami. Yang kami tahu Tuhan, sehingga kami boleh mempersembahkan yang terbaik untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami berdoa dalam segala pemerintahan yang ada yang sedang mengatasi dalam virus corona ini. Biarkan Tuhan hikmat-Mu dan tuntunan-Mu, biarkan boleh melangkah tepat seperti apa yang Kau inginkan. Juga dalam bangsa-bangsa yang ada, jangan sampai kami lengah, tetapi kami tetap menjaga, tetap kami Tuhan berhikmat yang datang daripada Tuhan, supaya kami boleh benar-benar Tuhan mengalahkan dalam virus corona ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati Indonesia. Inilah waktunya hujan pertobatan dan keselamatan Tuhan menyatakan. Yang kami tahu Tuhan, menjadi doa kami seluruh bangsa-bangsa yang ada, menjadikan satu kami merindukan dengan iman percaya kami, doa kami. Ketika Tuhan kami berdoa pada saat ini Tuhan, kami merindukan tidak ada satupun ciptaan untuk binasa, tetapi biarkan setiap lutut bertelut dan siap lidah mengaku Yesus Kristus itu Tuhan dan menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Inilah waktunya bumi ini dipenuhi oleh kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lawatan-Mu bagi gereja-Mu, bagi hamba-Mu, persatukan setiap kami menjadi tubuh Kristus yang tersusun dan rapi, sehingga dalam waktunya Tuhan gereja bersatu bersama-sama untuk merendahkan diri, memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau, Raja di atas segala raja, sehingga kami boleh mempersiapkan kami menjadi mempelai Kristus yang siap sedia. Oleh karenanya pada saat ini jemaat Tuhan, arahkan hatimu, terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kasih dan damai sejahtera Allah Bapa dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai engkau pada hari ini sampai Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucapkan syukur. Haleluya, haleluya, amin. Hosana bagimu di tempat yang tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata mahkota. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana, hosana bagimu di tempat yang tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata mahkota. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta